Gemuruh, ditemani oleh suara keras dan mengguncang bumi, keduanya bertabrakan lagi dengan lampu pedang masing-masing, mengeluarkan kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, wanita dari kamu ini sangat sulit. Aku tidak mengerti asal mula cahaya pedang besar di belakangmu. Sepertinya horizontal di depanku seperti gunung. Tidak peduli seberapa keras aku mengerahkan kekuatanku, aku bisa tidak menghancurkanmu. Totem pedang besar itu. Petik 2. Ling Yao mencibir, seperti yang Anda ketahui, 10 tempat suci yang agung di daratan memiliki sebaris tanah suci warisan yang berspesialisasi dalam kendo, dan saya satu-satunya yang selamat dari garis itu. Maksud Anda tanah suci pedang surgawi, Anda ternyata berasal dari tanah suci pedang surgawi. Ling Yao tampak terkejut dengan wajahnya, apa? Pernahkah kamu mendengarnya? Tetapi ketika dia melihat pemimpin Wali Tao di depannya, dia tertawa terbahak-bahak, tanpa diduga, suatu hari, aku akan bertemu orang-orang dari tanah suci pedang surgawi lagi. Itu benar-benar tipuan Tuhan. Ling Yao memiliki pandangan yang membosankan, mungkinkah Anda benar-benar memiliki hubungan dengan tanah suci kami? Kulit pemimpin penjaga tiba-tiba menjadi sangat dingin, jika bukan karena keputusan yang dibuat oleh orang-orang itu, saya khawatir bahwa saya sekarang adalah kepala tanah suci pedang surgawi. Orang-orang itulah yang telah menghancurkan jiwa pedang bawaan saya, dan ambisi para tetua telah dihancurkan. Saya tertembus dan saya tidak dapat terus mendapatkan pijakan di tanah suci, jadi mereka menghancurkan fondasi saya dan melemparkan fondasi saya keluar dari pegunungan. Petik 2. Mendengarkan apa yang dia katakan, hati Ling Yao tiba-tiba memancarkan jejak fragmen yang tak berujung. Itu adalah bagian dari ingatannya yang paling berharga yang terhapus, dan dia terbangun lagi. Petik 2. Apakah Anda, Saudara Akiu? Ketika dua kata Akiu dilontarkan oleh Ling Yao, mata pemimpin pengawal Tao di depannya tiba-tiba menjadi tumpul. Apakah Anda Ayao? Tangan Ling Yao tiba-tiba mengendur, dan pedang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun ini jatuh ke dalam kehampaan dengan ringan, dan energi pedang yang sangat mendominasi dan ganas dari seluruh tubuh ini benar-benar lenyap. Dia tidak bisa lagi mengungkit pertarungan setengah hati, dan pemimpin pelindung yang berdiri di hadapannya juga terlihat seperti dia, hubungan yang awalnya musuh bebuyutan telah sepenuhnya terselesaikan pada saat ini, dan tidak ada yang mengharapkan konfrontasi ini. Tanpa diduga, pembalikan dalam bentuk seperti itu akan lahir. Selama 2 jam berikutnya, mereka berdua duduk di puncak gunung dengan tenang berdampingan, memandang ke langit, mengingat pengalaman masing-masing selama bertahun-tahun, dan benar-benar melepaskan ikatan mereka sendiri. Ternyata sebelum Ling Yao dihapus dari ingatan, ada seorang teman masa kecil di Tanah Suci, dan senior ini adalah Yun Qiyu di depannya. Bocah ini ternyata adalah orang pertama di Tanah Suci, dan bakat kultivasinya lebih kuat dari Ling Yao, namun ia kemudian dihancurkan oleh penghancuran bersama 10 tetua dan menghancurkan fondasi tulang pedang bawaan. Sekarang dia bisa mencapai puncak kemenangan semacam ini. Gelar tersebut menunjukkan betapa hebatnya pria ini. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Jika aku tidak datang ke kota Yunmeng dengan bos kali ini, aku khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup kita. Dan fragmen jiwa yang terkubur di kedalaman ingatanku tidak akan pernah bisa terbangun lagi. Petik 2. Meskipun Akiu hancur saat itu, tetapi ingatannya tidak rusak, sementara Ling Yao, sebaliknya, mempertahankan fondasinya, tetapi ingatan masa lalunya benar-benar terkoyak, dan kedua orang itu telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Takdir Ling Yao benar-benar diubah oleh Su Yang, dan dia juga mengagumi dan menghormati Su Yang dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk berdiri di samping Su Yang dan menjadi wanitanya. Dan di lubuk hati Ling Yao, bayangan Yun Qiyu masih tersisa, sekarang kedua orang itu bertemu lagi, tidak ada keraguan bahwa belenggu milik mereka telah dimulai kembali. Akiu, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Yun Mengze. Mengapa kamu datang ke sini dan menjadi penjaga kota Yunmeng? Lika-liku macam apa yang ada di sana? Meskipun Akiu adalah pemimpin dari pengawal Tao, dia bukanlah penguasa kota-kota Yunmeng. Terus terang, hubungannya dengan kota Yunmeng hanyalah hubungan kerja, tetapi 6 saudara laki-laki dan perempuan dari tim penjaganya semuanya dibesarkan olehnya, mereka semua adalah yatim piatu yang tinggal di padang gurun di daratan utama. Bahkan jika dia adalah kakak tertua dari seluruh 7 anggota tim,
dia juga seorang patriark, dengan kata lain, seluruh tim penjaga atas tidak dapat mendengarkan kata-kata tuan kota, tapi dia pasti tidak akan melawan keinginannya, dari kakak laki-laki. Mendengar apa yang Akiu katakan, setelah dia dihapuskan, dia dibawa pergi dari Kizu oleh seorang lelaki tua misterius dalam kendo, dan kemudian dia mengikuti lelaki tua itu untuk mencari nasihat medis dan latihan, dan dia mendapatkannya kembali di bawah beberapa kesempatan khusus latihan kendo didirikan, dan latihan diulang kembali. Kemudian, lelaki tua itu menjadi abadi, dan Akiu berkeliling meminta yang abadi dan mengajukan pertanyaan, dan secara bertahap mengumpulkan latar belakang kultivasi saat ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk memasuki Yunmengze untuk menjelajahi situasi sebenarnya dari pertempuran 10.000 tahun yang lalu, tetapi dia secara tidak sengaja masuk setelah tiba di kota impian awan ini, dan kota itu memiliki pikiran yang menyenangkan, dan membentuk tim beranggotakan 7 orang saat ini. Dengan kata lain, 6 saudara laki-laki dan perempuannya harus melepaskan hak untuk menemukan rahasia Yunmengze saat itu, dan pada saat yang sama untuk memenangkan tempat bagi semua orang untuk menetap. Adapun rahasia Yunmengze saat itu, dia tidak pernah mencoba menindaklanjutinya, tapi mendengarkan apa yang Akiu katakan, ada satu penguasa kota yang benar-benar tahu rahasia Yunmengze saat itu, dan 3 sisanya adalah yang selamat tahun itu. Selain itu, Ling Yao menyelidiki beberapa rahasia terkait tentang kekuatan pilar jiwa, dan akhirnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sumber kekuatan bocah gembala yang di iblis. Menurutmu, seharusnya ada banyak warisan dewa tersembunyi seperti Gunung Kilin di benua tempat kita berada. Pusat kekuatan tersembunyi dengan kekuatan pilar jiwa tingkat dewa ini juga harus ada di tempat-tempat yang tidak diketahui itu. Dalam, Qi Uning menganggukkan kepalanya, ini memang kebenaran. Benua kita jauh lebih dalam dari apa yang telah kita lihat, dan pikiran kita lebih dalam. Banyak kekuatan yang tidak diketahui tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Melampaui alam kesengsaraan dan subversi jelas bukan kultivasi. Akhirnya, petik 2. Setelah membicarakan hal ini, Ling Yao sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, sekali lagi mencabut pedang yang telah hilang sebelumnya, dan meletakkan cahaya pedang tajam di leher Akiu. Maaf Akiu, meskipun aku masih belum melupakanmu di hatiku, aku sudah menjadi anggota tim bos. Jika tidak ada bos, aku akan mati di tanah suci pedang surgawi. Jika kamu masih bersikeras berdiri di atas sisi kota Yunmeng dan bos adalah musuh, maka kita akan selalu menjadi musuh. Petik 2. Akiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan lembut menurunkan pedang Ling Yao dengan tangannya. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Hubungan saya dengan penguasa kota hanyalah kolaborator. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, 6 saudara perempuan dari tim dapat mengikuti saya untuk meninggalkan Cloud Dream City kapan saja, bahkan jika mereka tidak harus bergabung dengan kam Anda, tapi saya tidak akan pernah terus menjadi musuh dengan Anda. Bahkan jika Anda dan saya di sini untuk bertarung sampai mati dan hidup, apakah menurut Anda itu benar-benar dapat mengubah jalannya seluruh pertempuran? Pemenang sebenarnya dari pertempuran ini bergantung pada bosmu dan anak gembala yang di iblis, siapa yang terkuat. Petik 2. Sejujurnya, bos dan yang lainnya datang ke Yunmengze bukan untuk mengingini warisan yang tersisa dari masa lalu, tapi karena sekarang ada kekuatan yang mirip dengan kutukan iblis darah, yang mulai mendatangkan malapetaka di sekitar 3.000 negara bagian. Kekuatan, itu bukanlah kekuatan yang awalnya milik inti dari sistem daratan kami. Setelah sedikit ditelusuri, kami mengetahui bahwa kekuatan ini berasal dari Yunmengze, jadi kami harus memasuki Yunmengze untuk melihat semuanya pada awalnya. Ekspresi Akiu juga menjadi serius, ternyata menjadi seperti ini. Bagaimanapun, saya akan mendukung tanpa syarat setiap keputusan yang Anda buat. Jika ini masalahnya, tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Ayo cepat pergi, hentikan saya 6 bersaudara dari bertarung dengan rekan satu timmu. Petik 2. Ling Yao mengangguk dengan penuh semangat, dan mereka berdua naik ke udara pada saat yang sama, bergegas menuju 2 medan perang di dekatnya. Pada saat yang sama, Xiao Huaer memiliki terner eksklusif, yang terletak di medan perang utara Yunmengze Void, dan meluncurkan duel tingkat atas yang tajam dengan ketiga orang ini. Saya harus mengatakan bahwa ketiga penjaga teratas ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1, dan mereka hampir mencapai tahap persimpangan kesengsaraan pertengahan hingga akhir.
Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tingkat puncak persimpangan kesengsaraan, ketiganya kekuatan yang pecah dengan persatuan sama sekali tidak kurang dari kekuatan gabungan dari dua alam puncak yang melintasi puncak, dan dalam bentuknya ia harus menekan Xiao Hua sendirian. Jika sebelumnya, Xiao Hua dapat dengan mudah mengalahkan mereka bertiga, tetapi sekarang pagoda indah miliknya, satu-satunya senjata sihir pribadinya, telah rusak, membuat Xiao Hua sedikit pasif dalam proses 1 lawan 3. Tentu saja, ini didasarkan pada fakta bahwa Xiao Hua tidak menggunakan sedikit pun kekuatan hati malaikat, dan tidak meledakkan kekuatan sejatinya untuk pertama kalinya. Betapa elegan dan lincahnya kecepatan tubuh Xiao Hua, melayang di kehampaan seperti peri di bawah 9 langit dan manusia. Biarpun dia adalah satu musuh tiga, tapi dengan kemampuan fisik terkuatnya yang sebanding dengan level dewa, ketiga orang ini pasti bisa mengancamnya dalam waktu singkat. Kamu wanita, apakah kamu berniat untuk terus berlarian seperti ini? Jika kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan aku bertiga, jangan lakukan itu. Xiao Hua memang menunjukkan cibiran yang menghina, jika aku ingin membunuh kalian bertiga dengan mudah, hanya saja jika aku menyakiti si pembunuh sekarang, itu hanya akan membuat tim kami dan kota Yunmeng menjalin perseteruan yang mematikan, dan ini jelas bukan kami, tujuan sebenarnya datang ke sini. Petik 2. Bagaimanapun, Xiao Hua memiliki masa hidup ratusan ribu tahun. Pengalaman dan suasana hatinya sama sekali tidak sebanding dengan yang dimiliki Long Kun, dan dia memiliki tingkat kendali atas situasi secara keseluruhan. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia bisa berkomunikasi dengan Su Yang. Oleh karena itu, dari awal pertempuran ini, Xiao Hua bertekad untuk mengadopsi strategi 1-3, dan tidak terburu-buru untuk membunuh ketiga orang ini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk dengan mudah melepaskan belenggu mereka, dan melakukannya, yang terbaik untuk membantu Su Yang menciptakan kondisi pertempuran yang adil. Apa menurutmu dengan tipuan seperti itu? Kamu bisa melepaskan diri dari cekikan aku bertiga. Alkoholik, terserah kamu. Kulihat lelaki gemuk besar yang membawa tong arak tiba-tiba menepuk perutnya, mencubit kedua lengannya di kedua sisi tong araknya pada saat yang bersamaan. Entah cara aneh apa yang ia gunakan, perangkat ajaib tong arak tiba-tiba membengkak tanpa celah di udara sama menakutkannya dengan meteorit. Segera setelah itu, hanya mendengarkan si pemabuk menggumamkan pola kutukan yang aneh, tong anggur tiba-tiba tampak penuh vitalitas, secara aktif mengunci napas bunga kecil di depannya, dan membantingnya ke atas kepala bunga kecil itu. Hal aneh apa ini? Xiao Hua tidak bisa menahan nafas. Bagaimana mungkin dia bisa melihat senjata ajaib khusus yang aneh, tetapi segera dia menyadari bahwa tong anggur ini sendiri tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat, tetapi disertai dengan gangguan mental. Kekuatan adalah tingkat teratas di daratan. Benar saja, setelah tong anggur besar memblokir bau Xiao Hua, dia menahan seluruh tubuhnya di dalamnya. Bagian dalam tong itu vakum, jadi tidak ada kekuatan langsung yang meledak, tetapi aroma anggur di dalam tong itu membuat Xiao Hua secara naluriah melahirkan perasaan jijik. Sial, aku benar-benar mengunci wanita tuaku di tangki anggur, tapi kau bisa memikirkannya seperti itu. Hei, jika kamu tidak bisa mengalahkanmu, kamu harus mengisi kamu. Laras milikku ini memiliki efek anestesi mental yang sangat kuat. Sekali terikat dengannya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dalam waktu singkat. Kamu akan memahami kita bertiga langsung. Timnya luar biasa. Petik 2. Begitu suara pemabuk itu turun, wanita berambut perak di sebelahnya juga segera bergerak. Seni naga air. Wanita itu tiba-tiba berteriak, dan jari gioknya sedikit bergetar ke langit. Dalam sekejap, di kota Yunmeng, dua danau pedalaman negara kota, sumber air tak berujung dipandu olehnya untuk pertama kalinya, berubah menjadi dua naga raksasa yang naik ke langit, dan dengan cepat mengembun ke arah di mana dia berada di langit. Adegan ini secara alami membangkitkan kembali seruan orang-orang di dalam kota Yunmeng. Ya Tuhan, tampaknya para penjaga Tao seharusnya benar-benar menghadapi musuh yang kuat, dan bahkan teknik tak terduga seperti teknik naga air telah digunakan. Seperti yang diketahui semua orang, teknik Jue naga air yang dikutip oleh wanita ini adalah teknik yang populer dan hilang di zaman kuno. Diperlukan fisik yang terlahir dengan kedekatan yang sangat dekat dengan elemen air untuk dapat berlatih. Kulit wanita ini sangat lembut,
dan seluruh orang benar-benar terbuat dari air. Di bawah kendalinya, dua naga air yang sangat sombong ini membubung ke langit, dan pada saat yang sama, mereka meninju ke bagian dalam tong anggur besar. Di satu sisi, ada kemampuan tong anggur untuk memenjarakan Xiao Hua, dan di sisi lain, gelombang kejut naga air yang besar digunakan untuk menekan ruang dari tong anggur. Dapat dikatakan bahwa tekanan yang dihadapi Xiao Hua saat ini juga cukup besar. Akhirnya, Xiao Hua mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit khusyuk, tetapi dia juga tidak menghentikan gerakannya. Tiba-tiba dia mengaitkan tangannya dengan tangannya, dan cahaya pedang yang mengerikan naik ke langit di belakangnya. Ini adalah penggunaan kendo yang langka, berlatih untuk melawan kekuatan eksternal. Meskipun Xiao Hua dekat dengan posisi Tuhan saat itu, dia benar-benar berbeda dari Shuro karena dia tidak memiliki ortodoksi uniknya sendiri, tetapi dia seperti wadah besar yang mencakup segalanya. Dia telah menguasai masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan ribu bertahun-tahun di daratan. Dia memiliki reputasi sebagai warisan tingkat atas, jadi metodenya sangat rumit. Kemampuan untuk menghadapi berbagai keadaan darurat jauh lebih kuat daripada yang lain. Saya melihat bahwa cahaya pedang yang ditinju olehnya pada saat ini memiliki kekuatan atribut es yang sangat kuat. Diketahui bahwa es dapat mengatasi kekuatan atribut air. Meskipun api juga dapat menahan kekuatan atribut air, ada kekuatan dan kelemahan. Tidak, tetapi atribut ais sama sekali berbeda. Bahkan jika kekuatan elemen dari atribut itu sendiri tidak sekuat lawan, itu dapat sangat menahan fluiditas kekuatan atribut air. Benar saja, pedang es dimasukkan langsung ke dalam tubuh energi dua naga air, dan dengan cepat melepaskan efek lapisan es yang kuat. Dua totem naga air asli dengan dampak penuh telah melambat dan mematikannya akan berlipat ganda tanpa batas. Kompresi. Segera, tong anggur besar ini benar-benar disegel oleh kekuatan atribut es murni. Ini memiliki satu keuntungan, yaitu, Xiao Hua tidak akan lagi terpengaruh oleh kekuatan kuat berikutnya, tetapi ada juga sedikit kerugian, yaitu, seluruh pribadinya adalah juga terbunuh. Dia terjebak mati di dalam tong anggur, dan kecuali tong anggur besar itu dievakuasi, akan sulit baginya untuk keluar. Hehe, aku takut kamu melakukannya seperti kepompong. Apa kamu benar-benar berpikir jika kekuatan adik kelima dibekukan, kamu bisa melepaskan segelnya? Konyol, yang terkuat di antara ketiganya tiba-tiba bergerak, dan melihat telapak tangannya bergetar, tiba-tiba berubah menjadi senjata ajaib lonceng perak. Sejujurnya, sungguh hal yang memalukan bagi orang besar untuk menggunakan bel yang begitu halus sebagai senjata ajaib. Tapi segera, Xiao Hua menyingkirkan sikap mengejeknya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa lonceng perak ini ternyata adalah artefak tingkat dewa yang tiba-tiba menghilang untuk waktu yang lama di zaman kuno. Meskipun kekuatannya tidak sekuat jam Jiucai Qiankun, itu sebanding dengan pedang raja. Saya melihat lonceng perak terus-menerus meluncur di kehampaan, perlahan-lahan melewati tong anggur besar. Awalnya, kamu masih memiliki kemungkinan untuk membebaskan diri, tetapi ketika kamu memilih untuk menyegel Ratu Naga Air saudara perempuan kelima dengan es, itu berarti kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, karena kepadatan esnya cukup besar. Saat ini waktu, Anda telah memblokir semua ruang bergerak di dalam tong anggur. Kemudian gangguan mental yang dilepaskan oleh lonceng perak saya akan diperkuat oleh pantulan berlipat ganda. Pada akhirnya, Anda pada akhirnya akan menjadi kepompong dan mati sendiri. Di bawah arogansi. Petik 2. Xiao Hua menepis ejekan orang ini, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, kamu tidak akan mencoba mengganggu hatiku dengan gangguan bicara seperti ini. Orang yang benar-benar kuat meremehkan orang yang tidak masuk akal seperti semut. Jelas, kata-kata Xiao Hua benar-benar membuat marah pria di depannya, dan lonceng perak besar ini juga menunjukkan kekuatan sebenarnya pada saat ini. Gelombang suara menakutkan yang mengganggu jiwa dengan cepat muncul, seperti sekelompok bilah padat, dengan cepat menyelimuti tong anggur besar, dan di sepanjang celah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bagian dalam tong anggur, gelombang suara memantul dan membias lagi dan lagi di es ketika mencapai dasar tong anggur tempat Xiao Hua berada, itu menjadi sangat menakutkan. Tanpa diduga, saya menemukan jiwa magis yang menyerang senjata sihir. Jika pagoda saya yang indah tidak rusak, mengapa saya harus sangat malu? Fakta telah membuktikan bahwa dalam pertempuran ini,
Xiao Huaer tidak membawa tubuh menara tak berujung terkuatnya, dan pagoda Linglong hanyalah senjata ajaib lain untuk Xiao Hua, sekarang, selain hati malaikat, dia takut dia punya sudah tidak ada kartu hall yang benar-benar kuat. Hahaha, awalnya saya pikir Anda adalah orang yang paling kuat selain Su Yang, tetapi sekarang tampaknya Anda hanya melebih-lebihkan dan rentan. Pemilik Yinling mulai mengejek Xiao Huaer dengan tidak hati-hati, tetapi dia tampaknya memiliki modal semacam ini pada saat ini. Xiao Hua benar-benar jatuh ke dalam keadaan pasif yang sangat sulit di bawah tekanannya. Tetapi orang ini membuat kesalahan, yaitu, dia meremehkan keinginan Xiao Hua untuk bertarung, dan dia bermartabat dan bahagia. Bagaimana dia bisa menodai junior seperti itu? Di saat berikutnya, bunga kecil yang terperangkap di dalam tong akhirnya menunjukkan senyuman, dan untuk pertama kalinya keinginan untuk membunuh muncul di matanya. Karena kalian bertiga begitu agresif, jangan salahkan aku karena kejam. Akhirnya, aura pembunuh Xiao Huaer yang pahit meledak dengan cepat. Dalam sekejap, kesombongan yang mematikan ini melepaskan diri dari laras dan penutup sekitarnya, dan berpindah ke seluruh kehampaan, seperti nafas dalam api penyucian, dengan cepat menutupi medan perang. Ada apa? Nafasnya berubah begitu mengejutkan. Ketiganya terkejut, mereka tidak berharap bunga kecil ini mulai serius setelah sekian lama. Aku bilang awalnya aku tidak punya niat untuk membunuh kalian bertiga sama sekali, tapi sekarang kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap seperti ini, aku hanya bisa mengajarimu bagaimana berperilaku. Kata-kata Xiao Hua tidak hanya berbicara, aura pembunuh Shen Leng telah mulai menyebar dari medan perang lokal ini ke sekitarnya. Anda harus tahu bahwa Xiao Hua menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan seluruh tim Su yang sendirian. Itu membuatnya marah seolah tersinggung. Mengerikan seperti Dewa Shuro, Frozen Peerless. Dengan teriakan lembut, nafas di luar Xiao Hua meledak, dan Sheng Sheng benar-benar menghancurkan tong anggur yang penuh dengan es di dalamnya. Bahkan lonceng perak ajaib yang menutupi bagian atas tong anggur sangat terpengaruh. Syok, ada getaran yang mungkin runtuh di kapan saja. Tidak, bayiku, si pemabuk tidak diragukan lagi adalah yang paling menyedihkan, karena tongnya tidak hanya digunakan untuk berperang, ia juga mengandalkan tong ini untuk membuat arak, dan menyaksikan bayi kesayangannya dirobohkan oleh Xiao Hua. Laras itu benar-benar marah dan tiba-tiba dikeluarkan. Dengan raungan, seluruh orang itu benar-benar mabuk, dan tong mabuk itu, seperti orang gila yang putus asa, bergegas menuju tubuh Xiao Hua dengan histeris. Sayangnya, saat ini, Xiao Hua sudah berencana untuk bergerak secara nyata. Ketiga orang di depannya tidak memiliki kesempatan. Sosok hantu itu dengan cepat menghilang. Ketika Xiao Hua muncul lagi di kehampaan, Xiao Hua sudah berada di atas leher, dari tong anggur, satu tangan dengan mantap jatuh di atas penutup tong anggur Tianling. Selama dia mengerahkan kekuatannya dengan lembut, tong anggur akan langsung dibunuh oleh Xiao Hua. Ini adalah kekuatan sejatinya. Ketika Xiao Hua ingin membunuh seseorang, dia akan mengeluarkan aura pembunuhan yang tak terhentikan, yang menakutkan. Dengan aura semacam itu yang menyelimuti, Xiao Hua mungkin adalah pembunuh paling menakutkan di seluruh benua. Ingat bagaimana penampilanku sekarang. Warisan ini disebut mantra dunia bawah. Itu adalah cara pamungkas untuk membunuh daratan utama yang telah hilang. Kamu bangga mati di bawah warisanku. Saat Xiao Hua bersiap untuk membunuh si pembunuh, sosok Ling Yao tiba-tiba muncul. Ling Yao tampak cemas. Tunggu, jangan bunuh dia, ini kesalahpahaman. Semua orang di medan perang benar-benar tercengang, dan Ah Qiu, yang muncul tepat di belakang Ling Yao, benar-benar membuat ketiga pembangkit tenaga listrik ini benar-benar tercengang. Saat mereka berdua menjelaskan kesalahpahaman mereka dengan jelas, 3 dari 7 Xiao Hua dan Tao juga benar-benar kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Mereka hanya menderita dari laras. Orang ini kehilangan senjata ajaib kelahiran tanpa alasan. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah bahwa pria besar yang terlihat seperti Big Mac ini benar-benar menangis, seperti anak kecil. Dia memang pria yang berpikiran sederhana dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Benar-benar seperti apa yang Akiu katakan, orang-orang ini semua adalah anak-anak yang telah berjuang. Jika mereka tidak bertemu Akiu dan yang lainnya, mereka pasti sudah jatuh sekarang. Tidak ada kesempatan untuk berdiri di sini bersama dan mendapatkan kelahiran kembali, jadi mereka tidak ada orang jahat di antara mereka,
tapi untungnya, Ling Yao dan Aqiyou bersatu kembali sekarang untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman. Ternyata memang begitu. Dewa itu tidak mempedulikanmu lagi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencegah iblis menyakiti Ayang. Ling Yao menggelengkan kepalanya, Saudari Hua, dengan kekuatanmu, kamu harus mengerti bahwa pertempuran antara bos dan kekuatan pilar jiwa tidak bisa dihindari, karena konflik di antara mereka telah meningkat menjadi warisan Shuro dan iblis. Pertempuran antara pulsa bukan lagi masalah dua orang. Ini melibatkan pertempuran untuk mempertahankan martabat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Xiao Hua tidak setuju, jika kedua orang ini telah mencapai tingkat dewa, tentu saja kami tidak perlu menghentikan mereka, tetapi sekarang Ayang belum menerima warisan Dewa Shuro yang paling lengkap, dan kekuatan hati malaikat telah belum diangkat dan segelnya masih ada di tubuhku. Tanpa tubuh yang sempurna, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan iblis yang sebenarnya. Petik 2. Aqiyou awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada saat ini, raungan histeris tiba-tiba meletus dari medan perang di bawah, dan arahnya berlalu dari Si Lingyun. Beberapa orang terkejut. Tidak, aku khawatir suara keempat dan keenam seperti itu, cepat hentikan mereka. Begitu suara Aqiyou turun, Xiao Hua dan yang lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama, dan hampir semua orang bergerak lebih dekat ke medan pertempuran divisi tempat Si Lingyun dan yang lainnya berada. Selama periode yang sama, Si Lingyun telah meledak ke dalam kondisi pertempuran puncaknya yang paling kuat, dan di bawah pengaruh hati Linglong dari 9 lubang, efek dari pewarisan suara surgawi dari jalan suci dibawa secara ekstrim olehnya. Dia benar-benar menekan kedua orang ini pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri, dan ada jejak asal jiwa kedua orang ini yang akan sedikit hancur. Awalnya, konfrontasi antara ketiga orang ini sangat cemas, tetapi karena Si Lingyun sendirian, dia ditekan oleh kedua orang ini. Kemudian, ketika seluruh tubuh pedang raja pecah, ditambah suksesi 9 warna jam alam semesta setelah beberapa perlindungan dari kekuatan mematikan, Si Lingyun akhirnya menemukan kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya, mengorbankan cara suci artefak suara surgawi, dan membuka mode gila keluaran jiwa. Pada saat ini, rambut panjang guru Lingyun terbang tertiup angin, seperti peri 9 langit yang turun dari debu fana. Murid-muridnya memancarkan cahaya ungu merah, dan setiap bayangan mengalir di antara jari-jarinya, yang dapat dilepaskan ke kedalaman jiwa musuh. Dampak tirani yang paling mematikan. Sialan, bila suara orang ini sangat mengerikan. Jika aku tahu itu masalahnya, kau dan aku harusnya keluar dari cara terkuat di awal. Sekarang dia ditekan olehnya, bahkan kekuatannya tidak bisa digunakan secara normal. Jika ini terus berlanjut, Anda dan saya akan melakukannya. Untuk menderita trauma jiwa yang tidak dapat disembuhkan, segera pikirkan solusi untuk anak ke-6. Petik 2. Tidak mungkin, saudaraku, pedang ganda emasku bahkan tidak bisa memainkan totem. Itu telah sepenuhnya ditekan oleh gadis gila ini. Jika kita tidak ingin menahan transmisi bilas suaranya, kita tidak bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan, sama sekali. Efek penindasan Si Lingyun Holy Dao Tianyin pada kekuatan jiwa tidak perlu diulangi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sekali pukulan seperti itu tercakup dalam area yang luas, akan sulit untuk melepaskan diri. Lagi pula, 9 bukaan Si Lingyun keadaan mental ditempatkan di sana, jiwa dengan kekuatan biasa sangat rentan. Keempat, tampaknya kita tidak bisa lagi memiliki reservasi. Sudah waktunya untuk menunjukkan rahasia terkuat kita. Begitu suara ke-6 tua itu jatuh, dia tiba-tiba melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, sebuah pedang ditusukkan ke dada kirinya. Pada saat yang sama, anak keempat di sampingnya disusupkan pedang ke kanannya, dada. Gaya permainan ini benar-benar mengejutkan jiwa pedang raja dan guru Lingyun di depan mereka secara ekstrim. Tidak, ini adalah segel pengorbanan darah rahasia yang telah hilang di zaman kuno. Jiwa pedang raja tiba-tiba terbangun. Begitu berada di gundukan pemakaman, dia telah melihat orang yang begitu kuat yang menggunakan segel pengorbanan darah. Meskipun kekuatan segel itu sulit dipicu, begitu berhasil, kekuatannya tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ketika mereka berdua mengeluarkan belati yang dimasukkan ke dalam dada mereka lagi, totem persegi yang terbakar darah menyelimuti kedua orang dalam posisi tetap pada saat yang sama. Di bawah rintangan totem darah,
Guru semua metode serangan jiwa Ling Yun sama sekali tidak efektif. Tampaknya jejak garis darah ini telah mengisolasi orang keempat dan keenam dalam kehampaan, menghindari gangguan apapun oleh kekuatan ruang. Segera setelah itu, mereka berdua tidak ragu-ragu, dan segera mulai bekerja sama untuk membuat garis besar grafik lengkap dari segel darah. Kecepatannya sangat cepat. Sedikit yang mereka tahu bahwa trik ini pada dasarnya adalah alat untuk melindungi kehidupan dua orang, dan mereka adalah satu-satunya saudara kembar di antara 6 di bawah komando Akiyu. Aura darah yang menakutkan terus membengkak, dan pola kutukan di atas kepala kedua orang itu dengan cepat terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Aura asal yang sangat menakutkan dengan cepat meresap ke seluruh medan perang lokal. Si Ling Yun segera menyadari keseriusan situasi tersebut, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana menahan kohesi kekuatan penyegelan yang menakutkan ini. Pada titik kritis ini, Jam Jiu Chai Qiankun siap berjuang untuk hidup. Meskipun ia adalah alat warisan yang dimiliki secara eksklusif oleh Su Yang, karena itu adalah perintah Su Yang, ia harus menjaga keselamatan si Ling Yun. Jiu Chai Qiankun Zhongzong Sol pasti akan tasungkan, ia siap mengorbankan nyawanya kapan saja. Akhirnya, tepat sebelum segel darah akan diaktifkan, Akiyu dan yang lainnya tiba tepat waktu dan mencegah saudara-saudara mengetikkan segel darah lengkap. Saya melihat Akiyu, bos tim, dan Ling Yao menembak pada saat yang sama, keduanya menembakkan cahaya pedang yang terang, dan tanpa bias mengenai kedua mata dari noda darah lengkap di bawah. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian? Yang keempat dan keenam benar-benar tercengang, karena saudara-saudara melihat bahwa tidak hanya saudara tertua yang ada di sini, tetapi semua orang dalam tim kecuali Ling. Cepat berhenti, semuanya salah paham, mereka bukan musuh bebuyutan kita. Akiyu tidak menjelaskan banyak hal kepada anak keempat dan keenam. Setelah mengumpulkan semua orang kembali ke medan perang utama. Pada saat ini, Su yang telah bertarung dengan bocah gembala. Iblis dengan aura kekerasan seperti itu di depannya. Ya Tuhan, sulit membayangkan bahwa nafas kedua orang ini akan membengkak sampai titik ini. Apakah ada perbedaan antara ini dan dewa yang sebenarnya? Akiyu dan yang lainnya menarik napas, dan semua orang di tim Su yang tidak bisa menahan keringat untuk bos mereka. Tidak lama kemudian, Long Kun dan Ling juga kembali satu demi satu. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, keduanya semakin terpana. Kemudian Akiyu mengambil ikatan antara dirinya dan Ling Yao dan kesalahpahaman yang tidak perlu dari keduanya, Setelah semua penjelasan dibuat, semua orang merasa lega. Wow haha, sepertinya sekarang. Pilihan kita benar. Long Kun tersenyum dan melirik ke arah Ling di sebelahnya, tetapi Ling memutar matanya, dan Ling Yao di sisinya juga melihat ada sesuatu yang salah antara Long Kun dan gadis ini, dan menyodok ke arah tulang punggung Long Kun. Gemuruh. Su yang mewakili garis Shuro dan garis setan yang diwakili oleh anak gembala di depannya. Keduanya telah meledakkan kekuatan mereka hingga batasnya. Namun, kontes dekat dengan dewa semacam inilah yang membuat sistem energi Su yang kerugian yang tak terhingga diperkuat. Hahaha, lihatlah, ini adalah celah antara kekuatan sejati Tuhan dan kekuatan duniawimu. Betapa sombongnya postur anak gembala itu, tetapi saat ini Su yang masih mempertahankan ketenangan yang pantas dia dapatkan, meskipun dia jelas berada di bawah dalam lebih dari 100 konfrontasi, itu masih jauh dari akhir pertempuran saat ini. Keluarkan metode tingkat atasmu yang sebenarnya, aku tidak ingin bertengkar denganmu lagi. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia tiba-tiba meletakkan pedang Sura di depannya, dan cahaya hitam dengan cepat menyembur dari tengah alis Su Yang. Itu adalah bagian dari asal kekuatan jiwanya yang berwarna, yang terintegrasi ke dalamnya. Di pedang Shuro di depannya, kekuatan jiwa Dewa Shuro digabungkan dengan sempurna. Pada saat yang sama, anak gembala melakukan tindakan yang sama, memasukkan totem iblis di belakangnya ke pedang iblis di tangannya. Detik berikutnya, mereka berdua menemukan kembali pedang yang mendominasi dunia pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan meledakkan medan perang ini menjadi kehampaan, dan lubang besar seluas ratusan meter persegi dilubangi dengan kekuatan yang menakutkan, bahwa makhluk di sekitarnya yang tak ada habisnya hancur pada saat wabah, tetapi pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua tim tidak terpengaruh terlalu keras. Ya Tuhan, kekuatan semacam ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya dalam hidup ini terlalu menakutkan.
Melihatnya sekarang, kekuatan iblis jelas lebih kuat dari kekuatan Asura Dao. Aku juga tahu bahwa Asura Dao bukanlah bentuk yang lengkap, tapi jika dia terus bertarung seperti ini, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan menang. Petik 2. 2 dari 7 orang itu menghela nafas tak berdaya. Tidak, masih ada kesempatan. Melihat Su Yang, yang telah mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Xiao Hua akhirnya membuat keputusan yang sulit tetapi sangat penting. Ah Yang, biarkan aku mengikuti, aku tidak membiarkanmu kalah. Pada saat berikutnya, Xiao Hua tiba-tiba mengorbankan hati malaikatnya yang sejati dan utuh, datang ke punggung Su Yang, dan mengembalikan kekuatan warisannya yang paling berharga kepada Su Yang. Sial, apakah ibu mertua akhirnya mengetahuinya? Bagaimanapun, hati malaikat ini, tetapi Xiao Yao Daojun mengambil banyak kerja keras untuk merebutnya dari Dewa Shuro, dan karena hati malaikat ini, dia juga memenjarakan Shuro selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, dia membuat keputusan yang sangat penting ini, mengembalikan hati malaikat ke pewaris Shuro Su yang tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Shuro itu sendiri, hanya karena perasaan Xiao Hua pada Su Yang. Kamu tidak perlu bergairah lagi di sini. Aku tidak punya harapan menjadi dewa. Aku berharap hati malaikat ini bisa membawa terobosan yang cukup kuat untuk Ah Yang. Cahaya hati malaikat bersinar tak tertandingi kecuali Su Yang, tak seorang pun di tempat kejadian bisa melihat bentuk lengkap cahaya terus-menerus mendekati di belakang Su Yang, dan anak gembala juga bergerak pada saat yang sama. Cepat dan hentikan dia. Jiwa iblis tiba-tiba tidak bisa duduk diam, lagi pula, dia tahu betul apa artinya begitu kekuatan jantung dibuka hari itu. Anda tahu, kekuatan yang Sura berikan kepada Su yang hampir membuatnya hampir sama dengan kekuatan penuh iblis di depannya, setelah digabungkan dengan warisan kekuatan sempurna terbaru malaikat, Su yang niscaya akan menghancurkan iblis di depannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Su yang mendapatkan berkah tertinggi dari kekuatan malaikat dengan begitu lancar. Dan faktanya hanya sejalan dengan keinginannya, hati malaikat ini tidak dapat memulai hubungan spiritual dengan Su yang sejak awal, seperti yang dikatakan Xiao Hua sebelumnya, inti dari hati yang indah dengan 9 bukaan adalah kondisi fundamental untuk integrasi sempurna dari dua kekuatan. Ling Yun, gunakan kekuatan terkuatmu untuk mengaktifkan jantung malaikat, hati 9 bukaan yang indah adalah cara terkuat untuk melarutkan segel ini. Xiao Hua tiba-tiba mengirimkan pikiran jiwa yang sangat panas ke Si Ling Yun, dan semua kekuatan Si Ling Yun langsung tersulut pada saat ini. Anda tahu, Si Ling Yun memiliki kewaspadaan dan kecemburuan khusus terhadap Xiao Hua sejak dia datang ke tim ini. Dia ingin sepenuhnya terintegrasi ke dalam tim ini, tetapi dia mengerti bahwa Xiao Hua tidak menyukai dirinya sendiri di mata hatinya, dan sekarang dia telah mendapatkannya, instruksi tulus Xiao Hua dari hati. Keinginan Si Ling Yun untuk memenangkan pertempuran juga sangat ekstrim, dan garis besar sempurna dari jiwa Jiu Qiao Ling Longxin muncul pada saat ini. Segera setelah itu, artefak jalan suci Tianyin menunjukkan kecemerlangannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bila suara yang tak tertandingi muncul dengan ganas. Di bawah amplop teratai hati yang indah dengan 9 bukaan, kekuatan malaikat telah dipandu oleh kebangkitan, dan tampaknya menerobos kapan saja kemungkinan belenggu ini jatuh ke tubuh Su Yang. Namun, pada saat ini, bocah gembala yang sepenuhnya dikendalikan oleh iblis tampaknya menyadari bahwa jantung 9 bukaan yang indah adalah ancaman inti untuk mencegah Su Yang mewarisi kekuatan malaikat, jadi dia segera mengubah strategi tempurnya dan mengaturnya, target ofensif terkunci di tubuh Guru Ling Yun di bawah. Pergilah ke kematian, setan samsara. Gemuruh. Detik berikutnya, pedang besar ini hancur, tapi yang tidak disangka semua orang adalah bahwa tebasan reinkarnasi iblis ini memiliki kemampuan khusus lain, yaitu kunci nafas mutlak. Setelah target serangan pedang ini ditentukan oleh jiwa dan kesadaran iblis, semua kekuatan berkah lainnya yang menjaga tubuh kekuatan ini akan terpental dengan sendirinya.